Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Pancasila DTKI kelas C dengan anggota Yolanda Muklis dengan NRP 013, Maharani Sugito Rosanti dengan NRP 087, Adel Friska Rahayu dengan NRP 090, dan Pratnya Paramita dengan NRP 096. Apakah Pancasila di Indonesia perannya telah pudar? Jawabannya ya. Pancasila mulai kehilangan pamornya di kalangan generasi muda. Diharapkan akan muncul kembali kejayaannya jika generasi muda mulai sadar dan memahami fungsi Pancasila serta melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, mari kita lihat peran Pancasila. Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan negara. Ideologi diartikan sebagai gagasan, konsep, atau ilmu. Pancasila sebagai falsafah adalah harga mati, tidak boleh diganggu-gugat. Dasar hukum Pancasila dinyatakan secara tegas dalam pokok pikiran pembukaan UUD 45. Nilai-nilai Pancasila merupakan konsep abstrak, dilihat sebagai tipe ideal yang menjadi cita-cita masyarakat. Saat ini penyebab pudarnya nilai-nilai Pancasila karena kurangnya pemahaman masyarakat akan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, di mana sebenarnya nilai-nilai Pancasila merupakan pedoman kita dalam berbangsa dan bernegara. Selain itu, dengan kurangnya iman dan ketakwaan dari masyarakat menjadi faktor pendorong pudarnya Pancasila di masyarakat. Contoh pudarnya peran Pancasila di Indonesia yaitu seperti pada sila pertama, yaitu dengan adanya LGBT yang menyalahi kodrat dan munculnya ateis, melanggar prinsip bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan. Pada sila kedua, seperti kegiatan bullying yang sering terjadi pada anak muda zaman sekarang. Ada juga contoh pudarnya Pancasila, yaitu maraknya rasisme yang tidak sesuai dengan Pancasila sila ketiga. Di sila keempat, ditandai dengan sikap individualisme di kalangan masyarakat. Kemudian, di sila kelima, kurangnya keadilan yang dimana orang memiliki uang dan jabatan lebih diutamakan daripada orang yang tidak memiliki. Seperti itu. Terima kasih. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana urgensi menghadirkan Pancasila dari hiruk-pikuk teknologi. Perlu diingat bahwa Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Banyak sekali bukti yang terdapat di kehidupan sehari-hari bahwa pada saat ini teknologi sudah menghadirkan Pancasila di dalamnya. Contoh yang pertama yaitu, di masa awal pandemi seperti ini, masyarakat Indonesia dilarang mendatangi tempat-tempat ibadah. Tetapi masyarakat Indonesia masih bisa beribadah melalui platform online. Tidak hanya di Indonesia saja, tetapi di negara lain pun, masyarakat dilarang mendatangi tempat-tempat ibadah. Seperti bagi umat Kristen, dapat beribadah dari rumah masing-masing yang dibimbing melalui video conference. Begitupun bagi umat Muslim yang dapat mendengarkan dakwah melalui media sosial. Hal tersebut membuktikan bahwa hiruk-pikuk teknologi dapat menghadirkan Pancasila, terutama sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian, para pengendara kendaraan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas dikenakan sanksi yang biasa disebut dengan tilang. Jika pengendara kendaraan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas terkena tilang, maka pengendara tersebut wajib membayar denda. Saat ini telah hadir sistem e-tilang yang dibantu dengan hadirnya kamera canggih yang dapat merekam pelanggaran yang ditempatkan di beberapa ruas jalan. Begitupun pada saat pembayaran melalui transfer yang menggunakan kode virtual account. Hal ini terbukti bahwa hiruk-pikuk teknologi telah menghadirkan Pancasila yang sesuai dengan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Industri 4.0 adalah perkembangan teknologi pabrik yang mengarah pada otomasi dan pertukaran data terkini secara mudah dan cepat. Ada 3 perkembangan teknologi yang paling berpengaruh terhadap industri 4.0, yaitu perkembangan energi baru dan terbarukan, perkembangan komputer dan big data, dan perkembangan teknologi internet. Inisiatif Making Indonesia 4.0 ini memberikan potensi besar untuk melipat gandakan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan daya saing global dan pangsa pasar ekspor global. Ekspor yang tinggi akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan sehingga asumsi domestik menjadi lebih kuat dan Indonesia dapat menjadi salah satu dari 10 besar ekonomi dunia. Bagaimana Pancasila menjawab tantangan
konteks Making Indonesia 4.0, Pancasila tentunya memiliki nilai yang nantinya akan menjadi kepribadian dari bangsa Indonesia. Solusi penggunaan Pancasila untuk mengatasi implikasi revolusi Indonesia 4.0 ini mungkin terkesan lebih abstrak bagi mereka yang berpikir terlalu teknokratis dalam menyikapi fenomena sosial di masyarakat. Namun, relevansi Pancasila ini sangat terlihat jelas terhadap perkembangan 4.0. Karena tujuan perkembangan tersebut adalah ingin mengintegrasikan tenaga manusia dengan teknologi, sehingga pekerjaan yang berhubungan dengan kontak fisik akan lebih berkurang dan digantikan dengan mesin. Sehingga peluang SDM untuk bekerja akan semakin berat apabila tidak diseimbangi dengan soft skill dan juga hard skill dalam nilai-nilai Pancasila. Output pendidikan vokasi sendiri adalah membentuk SDM yang berkompeten dalam hard skill maupun soft skill. Maka Pancasila era industri 4.0 di pendidikan tinggi vokasi saat ini harus lebih fleksibel dalam mengimplementasikannya. Akan tetapi tidak lepas dari Selanjutnya, bagaimana mencegah panic buying? Panic buying itu adalah fenomena di mana masyarakat melakukan pembelian atau penimbunan barang pada saat terjadi situasi darurat. Bagaimana sih cara kita tidak terkena panic buying? Yang pertama, bisa membuat daftar belanja yang dibutuhkan dan juga membatasi pembelian. Panic buying adalah perilaku yang seharusnya kita bisa tahan atau kita cegah dari kita. Bahaya pandemic fatigue di saat COVID-19 ini adalah kondisi lelah fisik dan mental akibat masa pandemi COVID-19. Ciri-cirinya merasa gelisah, sedih, mood berubah-ubah secara cepat dan mengabaikan protokol kesehatan. Cara melawan pandemic fatigue ini bisa dilakukan dengan menyeimbangkan physical distancing dan hubungan sosial dan menerapkan protokol kesehatan semaksimal mungkin dan jangan lengah terhadap situasi sekarang ini. Melanggar protokol kesehatan sama saja dengan memperpanjang masa pandemi. Sampai sekarang masih ada orang-orang yang melanggar prokes. Tentu saja ada sanksi dan hukuman bagi mereka yang melanggar. Bukan hanya merugikan diri sendiri, namun juga merugikan orang terdekat, terutama orang tua dan keluarga, teman, dan rekan sekantor. Bagaimana kita bisa menjauhi perilaku ini? Kita bisa mengikuti 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bagaimana menjadi manusia berpancasila di masa pandemi ini? Yang pertama, kita bisa terapkan dengan berdoa untuk kesehatan diri dan keluarga seperti di sila pertama. Lalu membiasakan diri untuk mengikuti protokol dan yang terpenting memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak atau social distancing yang dianjurkan pemerintah. Lalu, kerjasama antara sesama masyarakat dan pemerintah di masa pandemi ini. Protokol kesehatan COVID-19. Kita bisa menjadi manusia berpancasila dari hal terkecil, yaitu tolong-menolong dengan menggunakan masker maupun menaati protokol kesehatan dan menerapkan 3M. Dari situ saja kita bisa sudah menerapkan menjadi manusia berpancasila. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.